Orang-orang bijak dan agama mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan bersumber dari harta, melainkan hati yang senantiasa bersyukur. Ya, Terutama setuju. di bulan suci Ramadan ini ya, harus Se- banyak-banyak bersyukur ya Mbak ya. Setiap hari Oh sih ya, setiap. setiap hari tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk. Setiap hari adalah Oke. hari baik yang harus kita syukuri ya. Namun Tausiah di hari Jumat ini. bagaimana jika hati sedang tak mampu bersyukur, bisakah uang membeli sececap kebahagiaan? Apakah orang yang banyak uang Sudah sudah pasti. pasti merasa bahagia? Dan sebaliknya, dan yang memiliki sedikit uang sudah pasti tak bahagia? Nah, Kita itu kita ngobrol-ngobrol tanyakan dulu pada nih pakarnya. sama pakar kognitif neuroscience dari Universitas UI. Ada sudah di ruang dengar Anda sekarang, sudah ada dengan Mbak Agnes Sianipar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Agnes, Kak Agnes. Selamat siang. Mbak Agnes tadi sudah dengar nggak sih pembicaraan kita tadi itu? Ya, udah. Ini dengan Mbak Afida dan Mbak Arta. Arta, iya. Panggil Oke, Arta iya, dan tadi Afida saya aja. dengar. Iya. Gimana? Jadi Gimana, uang Mbak bisa Agnes? membeli kebahagiaan Mbak. Ya, itu pertanyaan sejuta umat ya. Sejuta Tahu, Mbak. Karena intuisi kita bilang seperti itu, tapi kadang-kadang hidup itu cara kerja hidup itu tidak sejalan dengan intuisi kita. Makanya kita butuh ilmu pengetahuan ya kan, kita butuh sains. Jadi memang riset yang tadi Mbak Afida dan Mbak Arta bicarakan itu adalah riset yang merupakan follow up atau kelanjutan dari 2 mega studi yang sebelumnya sudah dilakukan. Oke. Jadi awalnya itu tahun 2010 Daniel Kahneman melakukan penelitian dan dia menemukan bahwa ternyata happiness itu bisa berkorelasi dengan income atau berhubungan dengan peningkatan income to some extent. Jadi sampai titik 75.000 pendapatan $75.000 per tahun. Nah, setelah itu tidak ada lagi peningkatan, jadinya melandai hubungan antara happiness dengan income menjadi melemah. Tapi kemudian tahun 2021, seingat saya itu Michael Killingsworth melakukan studi yang sama. Jadi dia lakukan survei yang sama dengan aplikasi. Jadi tiap hari itu partisipannya diminta untuk ngelaporin perasaan mereka gitu ya, unhappy sampai happy selama setahun, dan hasilnya ternyata ada peningkatan yang terus linear. Jadi hubungan antara happiness dengan income itu tidak ada pelandaian. Jadi terus meningkat, semakin happy semakin kaya juga dia. Nah ini kan jadinya aneh ya kan. Benarnya apa yang terjadi di data-data set mereka? Kemudian mereka ketemu lagi dan mereka berkolaborasi dan membuat penelitian baru untuk mereanalisis atau melakukan analisis ulang terhadap data set Michael Killingsworth. Dan ternyata setelah mereka memasukkan faktor tingkat kebahagiaan, mereka menemukan bahwa memang ada pelandaian. Jadi hubungan antara happiness dengan income itu stuck di income sekitar $100.000 per tahun. Tapi ini hanya pada mereka yang tidak bahagia. Artinya di antara mereka yang tidak bahagia atau tingkat kebahagiaannya sangat rendah itu peningkatan income itu tidak bisa memprediksi tingkat happiness. Kita tidak tahu apakah orang yang sedang tidak bahagia ini kaya atau tidak setelah setelah pendapatannya $100.000 per tahun. Oke. Nah, yang menarik adalah di antara mereka yang bahagia memang ada hubungan yang sangat kuat antara kebahagiaan dengan income. Jadi semakin bahagia semakin kaya juga dia. Nah ini yang menarik jadinya. Sebenarnya apakah uang yang bisa membeli kebahagiaan atau sebaliknya? Karena kita bahagia maka kita bisa kaya. Nah itu ya saya mau tanya tadi. Semakin bahagia semakin kaya atau semakin kaya semakin bahagia?
Nah, makanya. Jadi ternyata ya itu yang sebenarnya perlu dipahami juga, dan mungkin ini tidak sesuai, tidak sejalan dengan intuisi kita. Jadi ternyata memang uang itu bisa membeli kebahagiaan to some extent. Jadi dia memang membantu kita untuk bisa misalnya bisa menempuh pendidikan, bisa apalagi mengeksplorasi potensi-potensi kita, membangun relasi sosial yang sangat baik. Itu memang semuanya membutuhkan uang, membutuhkan income yang memadai. Tapi setelah kebutuhan material dan kebutuhan sosial yang sudah terpenuhi ini sudah berhasil dipenuhi, maka sudah tidak ada lagi gunanya uang. Dan ini sangat terlihat pada orang-orang yang tidak bahagia. Jadi kalau misalnya kita memang sudah nggak bahagia, itu akan sangat sulit untuk mendapatkan manfaat balik dari uang, dari income. Tapi kalau kita sebentar. memang bahagia, itu bisa. Sebentar, jadi kalau sudah semua kebutuhannya terpenuhi, justru orang itu banyak yang jadi tidak bahagia gitu. Bukan. Jadi di antara orang-orang yang tidak bahagia, walaupun kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan income yang memadai, setelah itu tidak akan ada lagi peningkatan kebahagiaannya. Bahkan sama sekali nggak ada. Itu kalau dari risetnya Killingsworth itu nggak ada peningkatan sama sekali. Tapi itu hanya kalau kita memang sudah tidak bahagia. Jadi apakah uang bisa membantu kita bahagia? Iya bisa, tapi hanya kalau kita memang sudah bahagia. Jadi memang ada banyak penelitian di psikologi yang menunjukkan bahwa cara pikirnya orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia itu memang berbeda. Orang yang bahagia itu sudah tidak peduli lagi dengan kekayaan yang dimiliki orang lain, dengan apalagi dengan misalnya bahkan kalau misalnya dia mengalami peristiwa-peristiwa yang sifatnya sedikit negatif ya, kayak misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan apalagi misalnya dimarahin orang tua, itu dia masih bisa untuk punya motivasi untuk memanfaatkan apa yang dia punya dan meraih apa yang memang dia tuju gitu, personal goal-nya. Itu orang yang bahagia. Tapi kalau mereka sudah tidak bahagia, sangat sulit buat mereka untuk keluar dari lingkaran ketidakbahagiaan itu. Nah, itu walaupun dari sisi materi dia berlebihan atau banyak, tapi kalau dia tidak bahagia, uang itu, materi itu tidak ada gunanya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya para penonton, para pendengar atau Mbak Afida dan Mbak Arta cek lagi ya artikel asli dari studi Daniel Kahneman dan Michael Killingsworth, itu kelihatan banget di antara mereka yang kebahagiaannya rendah itu nggak ada lagi peningkatan kebahagiaan setelah income $100,000 per tahun. Dan itu hanya pada 20% orang yang tidak bahagia ini. 20% itu besar sebenarnya ya kalau kita lihat dari populasi satu bangsa sebenarnya. $100,000 berarti berapa miliar? Oh ya, itu ukuran per tahun kan ya? Amerika Iya. ya. Artinya 20 faktor apa yang membuat mereka justru pendapatannya ketika mencapai yang diinginkan orang, yang dibayangkan orang kan punya banyak duit segitu ya. Itu tidak membuat dia bahagia. Dalam arti apapun dia bisa beli gitu kan. Iya, dia mau tapi justru dia tidak bahagia. Iya. Faktor apa yang membuat kita tidak bahagia? Yang tadi yang $100,000 Amerika pendapatan per tahun itu. Ya, banyak faktor yang bisa membuat kita tidak bahagia, dan ini biasanya ya melibatkan faktor-faktor kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga bisa juga perasaan berduka karena kehilangan seseorang yang sangat amat penting bagi dia misalnya. Jadi ada orang-orang yang memang tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan suasana hatinya, bagaimana caranya meregulasi emosinya, bagaimana caranya untuk dia bisa bangkit menjadi resilient, walaupun atau despite of the negative event. Apapun peristiwa-peristiwa negatif yang dialami, dia masih bisa resilient. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini orang-orang yang memang
juga memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Bisa juga disebabkan karena kesehatan fisik. Misalnya tiba-tiba dia mengalami kecelakaan, kemudian dia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya seperti biasanya, atau dia mengalami rasa sakit ya, pain yang sangat mendalam karena itu. Jadi sangat sangat berat pain. Jadi Nah ini yang bisa menyebabkan orang tidak, sangat sulit untuk keluar dari unhappiness atau ketidakbahagiaan. walaupun dari sisi materi dia tercukupkan semuanya ya. Betul. Jadi kalau disebut apakah kebahagiaan erat dengan kesejahteraan, dari pemaparan Anda tadi jawabannya jadi apa, Mbak? Ya, memang benar. Kebahagiaan itu sangat erat dengan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan selama ini kan diukur dengan Human Development Index. Ini adalah pengukuran yang sudah banyak ya dilakukan sama PBB juga. Jadi pengukuran-pengukuran kesejahteraan selama ini masih menggunakan pengukuran-pengukuran objektif. Jadi misalnya gendernya apa, kemudian pendapatannya berapa, parameternya itu bagaimana. Ya. Akses kesehatan, tingkat pendidikan, kesehatan ibu itu semua masuk Human Development Index. Tapi kemudian ternyata ada juga riset yang menunjukkan bahwa semua pengukuran-pengukuran objektif ini memang berhubungan dengan kebahagiaan, tapi sangat lemah. Artinya kebahagiaan itu sendiri bukan sekedar ukuran-ukuran objektif. Jadi apakah dia S3, S2, S1, lulusan STM itu ternyata bukan itu yang paling memprediksi tingkat kebahagiaan orang, tapi adalah apakah dia secara subjektif atau secara personal dia memang merasa bahagia. Jadi ini udah masuk ke ranah psikologis, pandangan subjektif kita mengenai diri kita. Nah, kalau dari risetnya Harvard, jadi di Harvard itu ada studi yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya, yang menunjukkan kenapa ada orang bahagia. Jadi mereka selama 85 tahun itu mengikuti 724 orang dari tahun 1938. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang bahagia itu bukan karena pendidikan dan bukan karena kekayaan, tapi lebih karena hubungan sosial mereka itu sangat baik. Ya, terutama dengan orang-orang yang memang signifikan dalam hidup mereka, misalnya seperti istri, suami, anak-anak, sahabat-sahabatnya. Itulah yang menentukan kebahagiaan seseorang. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang itu punya kemampuan juga untuk membangun hubungan interpersonal yang baik. Gitu. Padahal itu ya, bahkan itu studi di Amerika ya, apalagi di Indonesia menurut saya itu yang harta yang paling penting untuk bisa merasakan kebahagiaan tadi ya. Hidup dan kebahagiaan, betul. Jadi happiness is homemade atau kebahagiaan bisa kita buat, itu setuju gak Anda? Atau tanggapan Anda seperti apa? Happiness is homemade itu kan sebenarnya merefer ke bahwa kebahagiaan itu bisa kita lakukan ya kan, bisa merupakan hasil dari tindakan kita sendiri. Nah itu memang yang dianjurkan oleh banyak peneliti di bidang kebahagiaan. Jadi mereka bilang bahwa memang secara genetik itu ada kontribusi gen pada kebahagiaan, tingkat kebahagiaan seseorang. Jadi ada orang-orang yang memang sudah terlahir untuk lebih mudah merasakan emosi positif, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ada juga peran dari aksi kita sendiri, tindakan kita sendiri. Contoh yang paling dianjurkan itu adalah melakukan kemauan untuk bersyukur. Jadi ngomong sama diri sendiri, saya hari ini bersyukur karena saya melakukan atau karena saya sudah apa. Jadi ada peran dari bagaimana kita melakukan sesuatu dan itu bisa berkontribusi pada kebahagiaan kita. Termasuk juga investasi atau membangun hubungan sosial yang baik, karena itu ternyata merupakan self-care juga ya, perawatan bagi diri kita. Gitu, supaya kita tetap bahagia. Nah, tindakan ini ternyata berkontribusi pada 40% dari
tingkat kebahagiaan kita. Jadi genetik itu 40%, 40%-nya lagi tindakan, dan 20% atau bahkan kurang itu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kontrol kita. Misalnya ada terjadi bencana, kemudian kita mengalami masalah dan lain-lain. Tapi banyak orang bisa resilient karena peristiwa-peristiwa ini. Makanya kontribusinya sangat kecil. Yang lebih penting itu adalah tadi apa yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kebahagiaan kita, dan juga faktor genetik. Jadi kebahagiaan itu faktor genetiknya 40% ya, Mbak ya? Betul, ya. Oke. Sisanya itu dari Sekitar lingkungan. 40%. Tindakan 40%, Ya. tindakan Bukan dari lingkungan, dari tindakan kita. Oh, dari 40%. tindakan. Oke. Kemudian sekitar 10-20% itu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kontrol kita. Jadi kalau kita mau meningkatkan kebahagiaan kita, kita tadi salah satunya Magnus mengatakan memverbalisasikan bahwa saya bersyukur hari ini, itu akan menstimulus Afirmasi ya. mengafirmasi syaraf kita bahwa kita bahagia nggak, bisa atau bisa meningkatkan kita. Iya, sebenarnya itu kan salah satu cara untuk membangun sikap yang positif. Nah, sikap yang positif itu nggak mudah ya, nggak langsung ada, tapi dia perlu dilatih sebenarnya. Karena kita cenderung lebih mudah melihat hal-hal yang negatif dalam semua aspek. Itu bisa kelihatan lah ya gimana netizen di internet ya. Jadi gampang banget buat kita spot on kekurangan orang, gampang banget juga buat kita untuk spot on kekurangan diri kita. Kadang-kadang lebih sulit untuk melihat, lebih sering bahkan ya, lebih sulit untuk melihat apa yang positif dalam situasi di mana kita berada. Dan itu yang sebenarnya dipicu oleh kemauan untuk bersyukur. Gitu. Di segala situasi ya, seperti tadi walaupun memiliki uang, tapi kalau dia tidak bahagia, ya uang itu bukan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Iya. Gitu. Uang itu tidak bisa membantu dia untuk menjadi jauh lebih bahagia walaupun dia sudah jauh lebih kaya lagi. Ya kan ada yang ada peristiwa juga kan ya, orang sakit panjang ya, kalau bisa uang, membeli kebahagiaan, membeli kesehatannya dia gitu kan. Betul. Jadi uang tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini fisik dan mental, dan juga misalnya ketidakmampuan dia untuk meregulasi emosinya. Karena ya tadi yang saya bilang, peristiwa-peristiwa buruk di luar kontrol kita sangat mungkin terjadi, tapi sebaik apa kita bisa meregulasi emosi kita dan tindakan kita itu yang menentukan bagaimana kita tetap bisa bahagia. Oke, menarik. Mbak, terakhir Mbak, ada nggak sih ciri-ciri orang yang berpikir orang-orang yang tidak bahagia dan bahagia itu cara berpikir dan emosinya itu seperti apa, Mbak? Ya, itu menarik sekali. Jadi penelitian-penelitian yang saya lakukan dengan mahasiswa-mahasiswa saya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bahagia itu cenderung menggunakan teknik regulasi emosi atau pengendalian suasana hati yang tidak adaptif sebenarnya, yang buruk. Jadi misalnya di Indonesia itu lebih banyak orang yang cenderung menahan emosinya dia, jadi menyembunyikan bahkan emosinya dia dan menampilkan yang sebaliknya. Jadi misalnya dia lagi sedih banget nih, mungkin dia berantem sama bosnya atau dia berantem sama orang tuanya, tapi dia tersenyum aja gitu. Oh, menampilkan di luar itu dia menampilkan senyum, ketawa. Betul. Betul. Nah, ini justru menghambat perkembangan orang itu dan juga menghambat kemampuan dia untuk membangun hubungan interpersonal yang sebenarnya sangat penting untuk kebahagiaan. Jadi kalau kita menyembunyikan perasaan kita dan kita tidak mampu untuk meregulasi emosi negatif tersebut menjadi lebih positif, maka kita akan menjadi orang yang kesepian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang tahu apa yang dia tuju dan dia bisa fokus dengan tujuannya.
Jadi dia bisa menghambat pikiran-pikiran yang tidak relevan dengan tujuannya. Misalnya, kalau misalnya saya sebagai polisi gitu ya, saya tujuannya kan untuk menjaga keamanan gitu. Tapi kemudian misalnya ada yang nawarin ini gimana Pak, mau korupsi atau enggak kayak gitu kan. Kalau dia nggak bisa menghambat pikiran-pikiran yang nggak relevan itu, ya dia tidak akan pernah bisa mencapai personal goal-nya, dan dia tidak akan bahagia dengan hidupnya. Dia tidak akan merasa ya fungsinya dia sebagai polisi terpenuhi gitu. Itu contoh aja. Oke. Terakhir nih Mbak Agnes, bagaimana sih orang yang tidak bahagia dan bahagia memperlakukan uang? Ya, itu yang menarik kan sebenarnya. Jadi pertanyaan bukan salah satu ya, ada beberapa peneliti yang bilang bahwa ini sebenarnya mungkin bukan hanya uang yang memungkinkan kita bahagia, tapi kebahagiaan yang memungkinkan kita mendapatkan lebih banyak uang. Jadi kenapa orang yang bahagia diduga itu bisa menjadi semakin sejahtera secara ekonomi gitu ya. Kelihatannya karena kalau kita punya lebih banyak emosi positif atau sering merasakan emosi positif dalam keseharian kita, kita pertama lebih mampu punya energi untuk menghambat pikiran-pikiran yang tidak relevan tadi, ya, yang negatif dan juga yang menghambat kita untuk mencapai tujuan kita sebenarnya. Dan yang kedua, kita jadi bisa berpikir secara fleksibel. Jadi sebenarnya emosi positif itu sangat tergantung dari cara berpikir kita. Dan ini emosi positif ini yang sangat sulit dirasakan oleh orang-orang yang tidak bahagia kan. Sehingga mereka di lingkaran setan terus tidak bisa untuk mengambil keputusan, mengorganisasikan dirinya, dan kemudian mencapai tujuannya, dan dia kemudian merasa tidak bahagia lagi. Kata orang sudah rungsing sendiri ya, rungsing sama hidupnya gitu. Rungsing, iya, rungsing. Mikirin orang lain juga, julid sama yang lain. Nah, ini jadi makin gak bahagia tuh. Ya kan? Ada lagi. Makanya penting tuh ya untuk mendidik anak-anak. Saya sih saranin supaya para orang tua membantu anak-anaknya meregulasi atau belajar regulasi emosi yang baik dari kecil, karena itu skill penting ya untuk adaptif dan bahagia. Dan tentunya yang kita sudah lihat dari risetnya Killingsworth, kebahagiaan itu bisa membawa kita juga ke income yang lebih besar. Iya. Nah, kalau kita sudah pada usia yang sangat matang seperti ini, Mbak Agnes, tapi punya inner child, jadi luka di masa kecil kan gitu, luka di masa kecil sehingga itu membuat ada unhappiness yang tertinggal di subdominal atau di pikiran paling bawah kita. Gimana itu cara menghilangkan atau menghapus pengalaman tidak yang istilahnya unhappiness itu tadi, inner child-nya, luka di masa kecil. Ya, itu memang sangat sulit ya, karena berarti kan kita harus menerima dan kemudian memaafkan diri kita dan juga orang yang sudah menyakiti kita gitu ya. Seringkali kita nggak rela, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, luka itu kan bisa menghambat perkembangan kita juga. Jadi yang namanya kemampuan kita untuk flourish, untuk berkembang dan kemudian resilient, itu juga sangat tergantung pada apa yang kita miliki di kognisi kita, di pikiran kita. Jadi kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, itu akan tetap terasa sebagai beban. Jadi saya rasa akan lebih bijak kalau kita tidak fokus pada perasaan negatif itu, tapi melakukan tindakan konkret, misalnya memaafkan. Karena itu yang paling, itu yang paling paling bisa kita lakukan untuk pelan-pelan kemudian kita membangun sikap yang lebih positif lagi mengenai hidup kita. Kita stepping ke kebahagiaan gitu ya, ke tangga kebahagiaan. Memaafkan orang lain tapi untuk kebaikan kita gitu ya. Karena kemudian kita tidak memendam rasa dendam atau apa gitu. Jadi baik Mbak Agnes, terima kasih. Mungkin saya mau nambah sedikit. Saya juga mau bilang bahwa tingkat kebahagiaan itu salah satu parameternya juga persepsi terhadap korupsi ya. Jadi ada persepsi terhadap ketidakadilan.
Jadi mungkin ini juga perlu dipahami karena sekarang kan tingkat kebahagiaan itu menjadi salah satu indikator internasional untuk kesejahteraan. Human Development Index. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya oleh para pelaku dalam pemerintahan dan institusi publik karena kalau misalnya kita tidak melakukan atau menghasilkan kebijakan yang membuat orang percaya pada pemerintah dan tidak merasakan ketidakadilan itu, maka akan sulit untuk membangun Indonesia yang kaya. Karena kita lihat sendirilah di Human Development Index itu yang kaya-kaya itu di atas, yang di bawah itu kan yang memang miskin semua. Oke. Gitu. Iya, oke. Seperti negara Finlandia tadi ya, negara paling bahagia yang 6 tahun berturut-turut. Iya, parameternya ada korupsinya nggak ada tadi. Angka harapan hidupnya bagus, kemudian PDB-nya ya, pendapatan bahagia negaranya, bahagia rakyatnya kalau begitu ya. Itu Finlandia untuk seluruh dunia. Ya. Tingkat Asia, Malaysia dan Singapura malah jauh di atas Indonesia. Jauh di atas kita, betul. Nah, bagaimana kita bisa mencapai paling tidak nggak usah sampai Finlandia dulu deh gitu ya. Di Asia atau di Asia ya. Paling nggak dengan Malaysia masa kita kalah. Kita kalah olahraga, kita kalah bahagia juga gitu kan istilahnya ya Mbak Agnes ya. Jadi tadi aku simpulkan Mbak Agnes, perbincangan kita di siang hari ini adalah kebahagiaan lah yang memungkinkan kita mendapatkan uang. Jadi betul. Meraih kesejahteraan ya. Untuk meraih kesejahteraan. Begitu Mbak Agnes ya. Ya oke. Ya. Baik Mbak Agnes, terima kasih atas waktunya berbagi di Brunch Time pada siang hari ini. Salam sehat selalu dan sukses buat Mbak Agnes. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.